lanjut tafsirnya ya. Tabbat yada abi lahab wa tabin ya. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Tabbat binasalah yada kedua tangan abi lahabin Abu Lahab dan watabba sesungguhnya dia akan binasa. Jadi kata watabba itu sebagai takkid atau penguat. Nah, makna tabbat rugi dan sia-sia apa yang sudah ia usahakan. Nah, gitu. Jadi istilahnya tabban laka ya Muhammad. Jadi sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh siapa? Abu Lahab. Karena Allah akan terus menyempurnakan cahayanya. Nah gitu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Sekalipun orang kafir itu nggak seneng gitu. Ya. Jadi semakin orang kafir itu benci kepada Islam, nah gitu ya. Ya, saya tidak tahu benar atau tidak ya berita yang akhir-akhir ini rame kan. Orang yang membuat karikatur Nabi itu loh. Oh, yang meninggal. Ya karena kecelakaan itu ya. Nah, benar atau tidak ya Allah alam bisawab. Ya. Jadi ya kalaupun toh benar, mudah-mudahan itu menjadi ayatun min ayatillah, tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata yada maksudnya adalah pemilik tangan, yakni Abu Lahab. Biasa dalam tradisi Arab ketika menyebutkan sebagian, maksudnya adalah keseluruhan. Sehingga ada kaidah itlaqul juz'i yuradu bihil am. Menyebutkan sebagian namun yang dimaksudkan adalah semuanya. Nah, maksudnya bukan berarti yang celaka itu hanya kedua tangan Abu Lahab saja. Ya. Ya, Abu Lahab semuanya. Ya. Jadi contoh ayat lain apa, Mas? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Jadi ada orang yang mengatakan yang diharamkan babi itu kan cuma apa? Dagingnya. Berarti selain daging boleh dong. Nah, itulah harus tahu betul tentang budaya itu. Maka di situ ada kaidah itu, itlaqul juz'i yuradu bihil am. Memang yang disebutkan itu sebagian, tapi yang dimaksudkan apa? Semuanya. Itu biasanya orang Arab sebagai bentuk umpatan tuh begitu, ya. Nah, kata watabba sebagai takkid atau penguat kalimat sebelumnya yang bermaksud bahwa kerugian dan kebinasaan bagi Abu Jahal pasti terjadi. Ya, jadi kehancuran bagi Abu Lahab adalah sebuah keniscayaan. Ya, baik ya. Ma aghna anhu maluhu wa makasab, tidak berfaedah harta bendanya dan apa yang sudah ia usahakan. Nah, ayat itu setidaknya memiliki dua pemahaman. Ya. Yang pertama, kekayaan dan harta yang dimiliki oleh Abu Lahab tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah sebab ia menentang dan memusuhi Islam. Karena memang Abu Lahab ini terkenal wong sugih tenan, Mas. Apa yang tidak dimiliki oleh Abu Lahab? Wah, kalau bahasa sekarang apa? Orang yang paling kaya di Indonesia itu apa sebutannya? Sultan. Oh. Istilahnya sekarang sultan gitu ya. Masya Allah. Jadi semua dimiliki oleh Abu Lahab. Siapa yang tidak bisa dibeli oleh Abu Lahab? Nih, tapi seluruh kekayaan yang dia miliki itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Nah, itu pemahaman pertama. Maghna'an humaluhu wa makasa. Pemahaman kedua, kekayaan dan hartanya yang ia gunakan untuk menghalangi dakwah dan memusuhi Nabi Muhammad SAW tidak faedah atau tidak berfaedah dan ada manfaatnya. Ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Tidak berfaedah dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, sebab Islam ini adalah milik Allah. Dia akan menjaganya dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Islam ini terus akan mencari orangnya, Mas. Siapa yang akan menerimanya? Itu terus akan berjalan Islam ini. Ya, maka kisah-kisah para mu'alaf itu kan unik ya. Yang tadinya belum mengenal Islam, terus kemudian mengenal Islam itu Masya Allah.
Bahkan kadang-kala mereka lebih bagus dibanding dengan kita. Ya semangatnya, ya pemahamannya dan macam-macamnya gitu. Nah itunya apapun yang mereka lakukan orang kafir untuk menghadang dakwah Islam, itu juga nggak ada gunanya seperti tadi yang saya sampaikan. Karena agama ini milik Allah. Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja. Ya. Seperti perkataan Abul A'la Al-Maududi, seorang pemimpin gerakan melawan penjajah Inggris zaman itu di Pakistan. Apa perkataan Abdul A'la Al-Maududi itu? Kita itu tidak akan pernah bisa mencegah orang kafir untuk tidak memusuhi Islam. Kita nggak bisa. Karena itu sudah kodratnya begitu. Sebagaimana orang kafir pun juga nggak bisa. Sebab perbuatan mereka, banyak orang kafir yang masuk Islam. Mereka juga nggak bisa mencegahnya. Sama sekali juga nggak bisa mencegah. Gitu. Luar biasa kalimat itu. Ya, konon misalnya dulu ketika orang Denmark, ya kan, yang membuat karikatur Nabi itu mas ya, menghina keluarga Rasulullah, menghina beliau Rasulullah dengan karikaturnya. Apa yang terjadi? Hampir semua anak yang lahir zaman itu dikasih nama siapa? Muhammad. Dan orang berbondong-bondong untuk mempelajari siapa itu Muhammad gitu. Dan tanpa mereka sadari, sebab ulah itulah banyak orang yang kemudian masuk Islam. Berikutnya di paragraf bawahnya itu, orang-orang kafir selalu berusaha menghalangi dakwah Islam dengan harta, kekuasaan, dan jabatannya. Namun semua itu sia-sia. Allah terus akan memancarkan cahaya Islam di muka bumi ini. Nah itu ayat tadi yang sudah kita baca di surat As-Saff ayat ke-8. Mereka orang-orang kafir berkeinginan memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir apa? Membencinya. Walau karihal kafirun. Nah, baik, kemudian berikutnya apa? Saya selanara dzatalahab. Bismillah. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Maksudnya Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya sangat menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, dia ibarat pembawa kayu bakar. Maksudnya istrinya Abu Lahab yakni Ummu Jamil juga akan masuk neraka ya, abadi di dalamnya sebagaimana siapa? Suaminya. Nah, ini suami istri dunia akhirat. Jadi Ummu Jamil ini ya disebut pembawa kayu bakar sebab kemana-mana selalu menyulut permusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau dalam Al-Quran kan ada ayat ini mas, di surat apa itu Al-Qalam ya, fala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Nah itu, jangan kau taati orang yang suka mencela, jangan kau taati orang yang suka menghina kemana-mana. Nah itu lagunya sebagai kemana-mana tak gendong. Masya Allah, kemana-mana gitu. Ya, kalau itu kan lagunya kemana-mana tak gendong. Ini bukan kemana-mana menyulut api permusuhan. Ya, jadi kemana-mana itu menyulut api permusuhan. Nih, masya Allah. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat itu pula para ulama menjelaskan. Nah di sini, ya, maksudnya gitu ya. Ummu Jamil adalah wanita yang sering menyebar namimah, adu domba. Ya, yaitu si A mendengar pembicaraan B tentang C. Lantas si A menyampaikan berita si B pada si C dalam rangka adu domba. Ini pendapat sebagian ulama, ya kan? Jadi Paijo, ya mas, ketemu Paino. Dia punya sahabat namanya Paimin, ya kan? Jo Paijo, ki ngerti ra? Kancamu sing jenenge Paimin kae lho. Wah, gitu. Itu tuh begini dan begitu. Ah, gitu. Begitu nanti kalau sudah ketemu Paimin, ya ngomong, "Men Paimin, kancamu sing jenenge Paijo kae lho." Kedua, karena kerjaannya sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi artinya begini.
Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, disebut dengan sebutan apa tadi? Hammalatal hatab. Dan memang yang masyhur itu menyebarkan namimah itu, adu domba, supaya orang yang tadi sudah senang kepada Nabi itu difitnah hingga dia benci kepada siapa? Kepada Nabi. Antara sesama umat Islam juga begitu, Mas. Sudah bagus-bagus, ada ukhuwah bersaudara, acara bareng, sudah saling memaafkan gitu ya, antar ormas, antar tokoh, datang orang lagi, memprovokasi. Ngapain kamu mau maafin dia? Dia itu sudah begini dan begitu. Wah, gitu dikomporin lagi gitu. Ya, sulut lagi api permusuhan. Nah gitu kan. Masya Allah. Jadi maka janganlah ya. Jangan ikut-ikutan namimah. Dosa besar, Mas ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan hammalatal hatab adalah Ummu Jamil biasa mengenakan kalung dengan penuh kesombongan. Lantas ia katakan, aku akan menginfakkan kalung ini dan hasilnya digunakan untuk memusuhi Muhammad. Akibatnya Allah Ta'ala memasangkan tali di lehernya dengan sabut dari api neraka. Ya, semua ketiga pendapat ini benar. Ya, masing-masing ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai tentang makna apa? Latal hatab. Apa maknanya? Ya, tiga-tiganya semua dilakukan oleh Ummu Jamil. Ya, tiga-tiganya itu dilakukan oleh Ummu Jamil. Nah, fi jidiyah hablum min masad, terakhir dari ayat ini, yang lehernya ada tali dari sabut, seperti layaknya orang yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya yang mengikatkan tali di lehernya. Bisa juga dimaknai bahwa kelak di neraka dialah yang akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya, ya, seraya mengalungi tali dari bahan sabut di lehernya. Ini perkataan Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, itu tentang makna fi jidha hablum min masad.